Apa yang saya rindukan di tempat ini adalah saya bisa bersama-sama dengan para pengurus, bisa bekerja sama dengan jemaat juga untuk memanifestasikan Kristus di dalam komunitas kita. Ya, karena tujuan memang job description dari seorang gembala adalah supaya kita semua menjadi unity in faith. Kenapa tidak dikatakan unity in Christ? 5 jawatan diberikan bukan untuk unity in Christ. Kita sudah menjadi Kristus di dalam Kristus. Kita menjadi ciptaan baru. Ya. Tetapi tidak semua Kristus-Kristus ini punya belief system yang sama, punya iman yang sama. Tidak semua, saudara. Ya. Ada orang-orang yang memang lebih suka kepada hal-hal lain, walaupun sifatnya, walaupun mirip-mirip dengan firman Tuhan, tetapi selama itu tidak ada di dalam firman Tuhan, maka tidak bisa kata-kata itu mendatangkan iman yang sempurna. Ya, karena iman itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Misalnya istilah-istilah sekali selamat tetap selamat, tidak ada di firman Tuhan. Jadi itu tidak bisa menjadi iman kita. Atau kata-kata kita bisa hilang keselamatan, itu juga tidak ada. Jadi seolah-olah kan itu bertentangan, padahal dua-duanya memang tidak ada. Ya, kita diselamatkan, kita diciptakan menjadi ciptaan baru, itu hanya spirit kita, tapi jiwa kita masih yang lama. Kita perlu diajari untuk menerima kesembuhan, kita perlu diajari untuk bertutur kata, kita perlu diajari untuk hidup di dalam Tuhan. Makanya saya katakan bahwa di dalam Tuhan itu, di dalam perjanjian baru, ada 1050 do's and don't. Jangan ini, jangan itu, mesti ini, mesti itu. Ya. Dan sekali lagi itu bukan untuk membuat kita terjatuh atau memojokkan kita, tapi itu untuk mengangkat kita, mengajari kita hal-hal yang sifatnya memperbaiki supaya kita masuk di dalam satu planningnya Allah. Ya. Perjanjian lama ada 630 itu tapi sangat memojokkan kita dan mendakwa kita. Tapi yang sekarang ini itu mengajari kita untuk hidup respect kepada Tuhan. Ya, seperti kenakanlah Kristus, buanglah kedagingan, jangan marah. Itu kan do's and don't. Gak bisa kita abaikan. Ucapkanlah syukur, jangan membalas kejahatan. Ya, karena ada orang-orang yang mengatakan gak perlu lagi Pak, Kristus di dalam kita itu sudah lebih dari cukup. Kristusnya lebih dari cukup, tapi imannya itu yang dicari Tuhan. Makanya Tuhan katakan kalau aku datang ke dunia, apakah aku bisa menemukan Kristus? Bisa, dia bisa menemukan banyak Kristus. Tapi Christ is become of no effect. Kristus menjadi tidak ada efeknya. Kalau anak-anak Tuhan mencoba dibenarkan oleh baik dan buruk, atau dalam bahasa Alkitab hukum Taurat. Gitu. Ya, jadi kalau coba menjustifikasi Kristus dengan baik dan buruk, itu tidak match. Kristus harus dijustifikasi dengan iman atau belief system Allah. Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Stop dulu ya. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan. Kata diilhamkan itu bukan dimotivasi, bukan. Tapi nafas Allah, dihembuskan Allah. Jadi setiap tulisan yang dihembuskan Allah, karena perjanjian lama dan perjanjian baru mencatat juga bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang dihembuskan. Kata yang sama dipakai ilhamkan Allah. Jadi beda ya, yang namanya motivational talk, sekalipun dia menggunakan firman Allah, itu kalau tidak dihembuskan dari mulut Allah atau dari anak-anak Tuhan, tidak ada manfaatnya. Kita anak-anak Tuhan punya privilege untuk menghembuskan nafas Allah dan punya kuasa. Jadi segala tulisan yang merupakan nafas Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu yang saya katakan, kita harus diajar untuk kesembuhan kita, untuk prosperity kita, untuk ketahanan kita. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Anak Tuhan tidak lepas dari kesalahan, maka kita perlu diajar untuk supaya tidak salah lagi, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lanjut, dengan demikian, lihat ya, saya katakan tadi do's and don't itu jauh lebih banyak dari perjanjian lama. Tapi ini dia, tujuannya adalah manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara renungkan di sini, ini penting sekali. Kita dimasukkan ke dalam perbuatan baik. Ya. Terjemahkan kalimat ini bahwa kita tidak di dalam konteks ini ya, bukan disuruh berbuat baik. Semua agama berbuat baik, tapi kita disuruh untuk
fix atau masuk ke dalam kriteria mengalami perbuatan baik. Sekarang kita buka Efesus 2 ayat 10. Apa yang dimaksud perbuatan baik? Karena kita ini adalah produknya Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu dia, muncul ya, perbuatan baik, pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, sekarang di switch ke King James. Terjemahannya kurang tepat. For we are His workmanship. Kita produknya Allah. Created in Christ Jesus. Kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Perhatikan kata unto good work. Ya, jadi kita diciptakan dalam Kristus, dimasukkan di dalam perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu satu objek. Pekerjaan baik itu sudah ada yang melakukan. Kita diciptakan menjadi ciptaan baru supaya masuk ke dalamnya. Itu sebabnya segala tulisan yang diilhamkan Allah itu membuat kita fit and proper untuk menikmati pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Kesembuhan kita, umur panjang kita, kelimpahan kita, lepasnya kita dari persoalan, dari keterikatan. Apalagi dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita menempuh umur panjang, itu dirangkum dalam satu yang namanya perbuatan baik. Jadi kita diciptakan baru untuk dimasukkan ke dalam, tapi ada banyak hal dalam hidup kita yang nggak fit. Ya, yang tidak fit. Bahkan kita sudah ikut Tuhan lama pun seringkali kita membuat diri kita tidak masuk kriteria untuk masuk ke dalam perbuatan baik. Nah, firman Allah dibagikan tiap hari Minggu itu mengkikis kita supaya kita menjadi bisa masuk. Contoh dalam soal kesehatan. Pada waktu saya masih bekerja, saudara. Ya. Nah, waktu saya kerja di perusahaan ini, saya punya jaminan kesehatan luar biasa, saudara. Apa saja penyakit saya ditanggung. Perusahaan yang punya attitude seperti ini, memperhatikan saya begitu sebagai karyawan begitu baik, itu membuat attitude saya terhadap kesehatan, itu menghambat saya mendapat pekerjaan baik. Jadi kalau sakit sedikit ke dokter, namanya dokter, saudara, nggak mungkin lah kita datang ke dokter, dokter bilang, oleh bilur Kristus Bapak sudah sembuh. Nggak mungkin. Dia harus do something, melakukan sesuatu. Saya tidak bilang dokter salah, dokter itu bagus ya. Kemudian sakit kepala sedikit, datang ke dokter. Sakit nggak enak sedikit di dalam, datang ke dokter, karena semua dibayarin. Suruh ronsen, suruh apapun, siap. Bukan uang kita kok. Tapi akhirnya, saudara, itu membuat kita menjadi ketergantungan dengan opini manusia. Dengan kata lain, saya membuat diri saya menjadi tidak fit masuk ke dalam perbuatan baik, yaitu oleh bilur Kristus saya sudah sembuh. Sekarang semakin berumur, semakin terasa. Fisik kita semakin banyak keluhan. Bersyukur, saudara, sebelum waktunya pensiun, saya sudah mempensiunkan diri, sudah membaca firman Tuhan, sehingga saya mulai lebih siap menghadapi degradasi di dalam kesehatan. Jadi sekarang kalau saya katakan, kalau ada penyakit, yang pertama saya cari adalah firman Tuhan. Karena saya tahu, firman Tuhan itu mengandung cukup sekali obat atau power untuk menyembuhkan tubuh kita. Tubuh kita ini terlalu banyak masalahnya, saudara. Hukum-hukum yang berlaku banyak, ada enzim di situ. Ada yang namanya chemical balance di situ. Ada yang namanya otot-otot yang harus dilatih. Kemudian kita juga diingatkan mengenai pola makan yang baik. Itu juga wajib. Lalu pola tidur yang baik. Itu wajib. Loh Pak, banyak wajibnya. Memang iya. Banyak wajibnya. Dan yang bisa menghandle semua itu hanya satu. Firman Allah. Jadi saya mau katakan, firman Allah tidak bisa digantikan oleh olahraga. Firman Allah tidak bisa digantikan oleh suplemen. Firman Allah tidak bisa digantikan oleh vitamin dan obat-obat yang lain. Sekalipun itu semua saya katakan wajib. Karena masing-masing ada hukumnya. Karena firman Allah lah yang bisa mengontrol ratusan sistem metabolisme dalam tubuh kita. Kalau kita misalnya terlalu banyak makan vitamin itu baik, tapi tiba-tiba ada yang tidak tercover, lalu muncul gejala, apa yang mau kita lakukan? Kalau kita sudah terbiasa melakukan yang namanya makan firman Tuhan, firman itu adalah obat, maka masalah itu tidak akan terlalu besar bagi kita. Ya. Tapi sekali lagi yang tadi ya, olahraga, jaga makanan, itu wajib. Jadikan habit untuk olahraga, jadikan habit untuk makan sehat, sarapan yang sehat. Jadi saudara, kita harus melatih tiap pagi kita bangun, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau ada di dalamku dan kesembuhan sudah menjadi milikku. Kita mengaku itu setiap hari,
Lalu kita lakukan bagian kita, olahraga, dan makan yang sehat. Tubuh kita memang didesain dengan sistem metabolisme yang sendiri. Kalau kita tidak latih sendi kita, ini yang namanya persendian lutut ini, saudara, kalau di luar negeri, sakit nggak sakit itu sudah dipasang baut apa dipasang apa itu, untuk memperkuat. Bahkan di luar negeri, usus buntu yang nggak apa-apa pun dipotong, karena nggak ada gunanya katanya. Ya, karena saking pintarnya manusia. Tapi sekali lagi, apapun yang kita lakukan terhadap tubuh kita tidak akan cukup mengcover semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nggak akan cukup. Yang paling cukup adalah firman Allah. Karena firman Allah katakan, firmanku adalah kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Dia kata seluruh itu besar, saudara. Besar sekali. Oleh karena itu, segala tulisan yang merupakan nafas Allah, itu harus menjadi makanan kita, dan kita harus mengeluarkan lagi itu dengan perkataan-perkataan. Saudara, firman Tuhan katakan gini, barang siapa percaya dari dalam hatinya, versi King James bilang dari dalam perutnya, New King James bilang hatinya, ya dari dalamnya, itu akan mengalir aliran sungai. Nah, mengalir atau tidaknya aliran sungai ini tergantung kita. Ya. Kalau menikmati firman, mudah, tidak perlu iman. Karena iman datang dari firman yang kita nikmati. Tapi mengalirkan ini perlu iman. Misalnya saudara ada bagian yang sakit, ya lakukan hal ini seperti bodoh memang. Ada bagian yang sakit, terus kita katakan, Tuhan terima kasih. Di dalam tubuhku ada Roh Kudus. Dan aku percaya roh yang sama ini pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka aku akan mengalirkan roh Tuhan ini ke bagian sebut, bagian yang sakit. Aku alirkan ke bagian yang sakit dalam tubuhku, dan aku percaya itu akan menghidupkan tubuhku, menghidupkan organ sel tubuhku, dan aku percaya semua yang dialirkan roh ini akan menjadi hidup dan sembuh. Relax, biarkan dia bekerja. Selama itu masih terasa, katakan lagi. Besoknya atau malamnya atau paginya katakan, terima kasih Tuhan, aku tetap percaya. Aku tetap pegang firman-Mu bahwa Roh Kudus yang ada di dalamku akan menghidupkan seluruh bagian tubuhku. Aku mengalirkan ini ke bagian tanganku, ke bagian jantungku, ke bagian ginjalku. Aku alirkan dan aku rileks sekarang dalam nama Yesus. Aku percaya. Sudah. Beri waktu kepada firman untuk bekerja. Tapi pikiran kita terus di situ. Itu yang namanya menguasai diri. Atau bahasa Inggris bilang temperance. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan temperance. Apapun yang terjadi, aku pilih firman yang menyembuhkan bagian tubuhku. Gitu, ya. Sama kalau kita makan obat, saudara. Nggak ada orang makan obat, misalnya sakit, pusing, sakit kepala. Lalu makan Panadol. Terus makan Panadol, baru makan semenit, nggak sembuh. Nggak bener nih Panadol. Cari Paramex. Makan, nggak sembuh kan, nggak begitu kan? Rata-rata nalar kita mengatakan biarkan dia bekerja. Ada waktu di mana dia melebur di lambung lalu masuk ke darah dan menyembuhkan. Kenapa kita tidak lakukan yang sama dengan firman Tuhan? Itu yang disebut temperance. Menguasai diri. Bahwa apa yang kukatakan pasti terjadi. Itu, ya. Jadi dengan gaya, dengan attitude seperti inilah, maka Tuhan katakan kamu fit untuk masuk ke dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan, supaya kamu berjalan di dalamnya. Nah, kata berjalan itu hanya diterangkan di 2 Korintus 5 ayat 7. Coba 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, di versi King James-nya beda ngomongnya. Versi King James bilang begini. For we walk by faith, not by sight. Kita berjalan di dalam iman. Nah, itu nggak usah diganti ayatnya. Saya bacakan yang Efesus tadi ya. Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah untuk pekerjaan baik yang Allah sudah sediakan sebelumnya, dan dia ingin supaya kita berjalan di dalam perbuatan baik itu. Berjalan. Pakai apa berjalannya? Pakai iman. Ya, Efesus 2 ayat 10 tadi, we walk in them. Them. Mereka. Jamak. Apa itu? Siapa itu mereka? Mereka itu adalah kesembuhan, kelimpahan, kemenangan, kebebasan. Tuhan ingin kita berjalan di dalam mereka, dan Tuhan ingin kita supaya kita mendapatkan semua janji Allah. Nah, seringkali kita punya sikap begini, saudara. Kita terlalu baik dengan simptom atau gejala. Misalnya kita punya gejala-gejala yang kurang sehat,
Kita terlalu membiarkan, nggak apa-apa itu biasa-biasa aja. Nanti tunggu baru parah, baru kita datang ke dokter. Saudara, bagaimana kalau saya ajak kita mendevelop satu attitude? Apapun yang Tuhan siapkan buat kita, kita ambil. Kalau ada gejala yang kurang enak di dalam tubuh kita, kita langsung katakan, aku tolak dalam nama Yesus. Kalau ada gejala keuangan yang tidak sehat, aku tolak dalam nama Yesus. Karena Tuhan sediakan itu mahal harganya, saudara. Untuk membuat kita sehat, surga harus mengorbankan sesuatu yang mahal harganya, yaitu Yesus Kristus. Untuk membuat kita berkelimpahan, surga harus memiskinkan Yesus Kristus. Betul ya? Dia yang kaya sudah menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Untuk mendapatkan damai sejahtera, surga harus merusak tubuh Kristus, menjadikan tubuh Kristus bilur. Jadi kalau kita ingin menghargai, kita menghargai Tuhan Yesus, maka apa yang disediakan ambil. Mazmur katakan, kenapa aku balas kebaikanmu Tuhan? Yaitu dengan mengambil cawan keselamatan. Apa yang Tuhan siapkan, ambil. Itu berlimpah sekali. Unlimited. Ya. Nah sekarang pertanyaan begini, Pak, gimana kalau saya sudah berdoa masih sakit, sudah berdoa masih berkekurangan, saya sudah minta belum dijawab? Saya mau katakan, kita perlu firman lebih banyak lagi. Karena firman ini adalah kuasa yang akan mengentaskan semua penghalang yang membuat kita tidak fit berjalan dalam perbuatan baik yang sudah Tuhan lakukan. Karena yang Tuhan supply kepada kita, firman itu unlimited. Yohanes pasal 3 katakan begitu. Kita diberikan sesuatu yang unlimited. Kita yang menjadi limit. Ilustrasinya begini, saudara. Kita di rumah pakai listrik, betul ya. Masing-masing kita punya kWh meter sendiri, punya batas sendiri. Ada yang cuma butuh 1.300, ada 2.200, ada yang 3.500, ada yang 7.000. Tergantung kebutuhan di rumah. Tahukah saudara siapa yang membatasi itu? kWh meter yang dipasang oleh PLN. Tergantung kemampuan kita. Tapi sebelum kWh meter itu dari PLN ke kita, itu unlimited. Jadi kalau masuk ke rumah kita sudah dibatasi. Nanti ada lagi kalau misalnya, saudara, kalau misalnya di dalam rumah kita tidak nyala juga, kita nyalakan alat peralatan listrik, lalu ada yang tidak nyala. Apa yang dilakukan? Kita panggil teknisi untuk membersihkan, untuk mencari masalahnya. Pada waktu teknisi datang, kita tidak kehilangan kulkas kita tidak kehilangan TV kita. Katakanlah kulkas kita nggak nyala. Listrik tapi nyala, tapi kulkas nggak nyala. Lalu dibenarin, dibetulkan semua. Kita nggak kehilangan kulkas. Kita punya TV nggak nyala, dibetulkan, tidak kehilangan TV. Kita cuma kehilangan penghambatnya saja. Dan kita happy. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Kita punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Ada penghalang. Lalu ada orang menasehati, firman Tuhan, semua yang diilhamkan Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Lalu kita marah, ditegur karena penghalang itu kita suka. Padahal kita nggak kehilangan badan kita kok. Kita nggak kehilangan uang kita nggak kehilangan apa. Cuma kita kehilangan sesuatu yang membuat bertumbuh kesehatan kita. Maksud saya begini, semua tulisan yang diilhamkan Allah itu tujuannya adalah menghilangkan semua penghalang yang membuat kita tidak menerima janji Tuhan. Jadi jangan enggan, katakanlah tidak marah, jangan enggan, karena kita tidak akan kehilangan kesehatan, bahkan kita akan mendapat kesehatan. Kita tidak akan kehilangan keuangan kita, bahkan kita akan berkelimpahan dalam keuangan. Jadi relakanlah hati kita dipenuhi oleh firman, karena firman itu akan membersihkan setiap saluran berkat yang menghambat. Caranya itu dengan mengucapkannya dan mempercayainya, dan biarkan firman itu bekerja. Coba situ Markus 4 ayat 23, pakai bahasa Indonesia aja, saya akan bacakan yang versi klasik, Amplified Classic Bible. Ya, di sini dikatakan, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, kita semua punya telinga untuk mendengar, hendaklah kita mendengar. Kemudian ayat 24, lalu ia berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Jadi tidak semua yang kita dengar itu baik untuk kita. Perhatikan apa yang kita dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi kalau bahasa yang ilustrasi saya tadi, sikring kWh meter yang kamu pakai, itu akan menjadi ukuran penerimaan kita. Jadi kalau saudara cuma pasang kWh yang 900 watt, ya sudah 900 watt.
nikmati saja. Nggak bisa pasang AC dan mesin cuci barengan gitu kan. Kalau yang mau 2.200 bisa lebih tinggi lagi. Ini maksudnya kurang lebih seperti itu ya. Ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kepadamu. Tapi dari sumber listriknya itu unlimited. Dari Allah itu unlimited. Sekarang seberapa besar kita mau menikmati kuasa itu tergantung kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kesehatan kita itu ada di dalam perut kita, di dalam hati kita. Bahwa kelimpahan kita, kecukupan kita dalam keuangan itu ada di dalam perut kita, bukan dari luar, ada di dalam. Ya. Itu sebabnya saya pernah katakan, ada seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba dia tidak pernah merasa sakit, keuangannya baik, kesehatannya luar biasa, tapi tiba-tiba waktu dia mengalami sakit, terus dia ingat firman bahwa kalau kamu sakit, panggil tua-tua gereja, tua-tua pelayanan untuk datang menumpangkan tangan dan mengoleskan minyak. Terus dia mau lakukan itu, lalu Roh Kudus bicara. Sekarang pilihan ada di kamu. Kamu mau mereka datang atau kamu mau mengeluarkan dari tubuhmu? Roh Kudus tanya begitu. Kalau mereka datang, fine, tidak ada masalah, kamu akan sembuh. Karena itu firmanku. Tapi kalau kamu ingin mengeluarkan dari tubuhmu sendiri kesembuhan itu, maka kamu akan dipakai untuk menyembuhkan banyak orang. Dia pilih yang kedua. Akhirnya dia menjadi pelayan kesembuhan ilahi. Sama sekarang pada kita semua. Pada waktu kita mengalami masalah, kita mau ditumpangi tangan oleh pendeta atau rekan-rekan kita, atau kita mau mengeluarkan dari dalam hati. Di sini dikatakan, ukuran yang kita pakai untuk mengukur besarnya firman Tuhan, itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kekuatan dan knowledge. Makanya saya mau bacakan di dalam versi Amplified Bible, bilang begini. Ya. Perhatikan apa yang kamu dengar. Karena yang kita dengar dari firman Tuhan itu unlimited. Ya. Ukuran, dalam kurungnya, pikiran, dan studi atau observasi pikiran kita dan perenungan kita yang kita pakai, yang kita berikan untuk merenungkan firman, itu akan menjadi ukuran yang berbalik dalam bentuk power dan pengetahuan. Ya. Jadi seberapa besar kita kasih waktu dan pikiran kita untuk memikirkan firman Tuhan. Firman Tuhan, merenungkan dan mengucapkan. Tanpa kita sadari itu akan datang kepada kita, berbalik kepada kita dalam bentuk power dan knowledge yang lebih dalam lagi. Dan power inilah yang membersihkan semua penghambat-penghambat dalam tubuh kita. Dalam segala hal, dalam kesembuhan, dalam keuangan, di dalam apapun yang kita mau minta. Jadi sekarang saya mau katakan bahwa power yang begitu besar yang pernah menciptakan langit dan bumi, itu sekarang ada di dalam kita, diinstal di dalam kita, ya, di dalam setiap kita, dan itu hanya akan keluar jika masing-masing kita memberikan measurement sendiri atau memberikan takaran sendiri terhadap firman Tuhan. Kalau kita menakarnya besar, aku percaya nih, bahwa firman Tuhan sudah mengandung kuasa yang cukup untuk membuat hidupku fit ke dalam pekerjaan baik. Maka itu akan menjadi power yang kembali ke dalam hidup kita, dan kita akan menikmati semua. Dan saya dan para pengurus di sini juga punya kerinduan yang sama, bahwa setiap kita itu bisa mengalirkan kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Untuk mendengarkan firman yang penuh dengan power, firman yang penuh dengan pengurapan, untuk mendengarkan seminar-seminar tidak perlu iman. Karena iman akan datang di dalam seminar itu. Tapi untuk mengalirkan itu perlu effort, yang disebut fight the good fight of faith. Ya. Jadi tidak terjadi otomatis. Sekarang kita buka lagi Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini dia. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Unlimited, saudara. Seberapa besar kita mau terima firman Tuhan, sebesar itulah power yang kembali kepada kita. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan yang penuh pewahyuan, firman Tuhan yang penuh yang sangat mengajar, tapi hanya mendengar saja, gak cukup. Kan kita ingin mengalami. Kan? Kalau kita ingin mengalami, maka kita harus berani mengeluarkan, paling tidak kita berkata-kata. Kita mengeluarkan dalam perkataan, perbaiki hidup kita masing-masing, saudara. Khususnya dalam kesehatan. Saudara ingat bahwa kesehatan atau tubuh ini adalah tiket untuk kita tinggal di dunia. Tubuh kita. Ya. Kalau tiketnya rusak,
Rohnya nggak bisa tinggal dalam kita. Dia kembali ke Bapa. Kita nggak kemana-mana. Karena kita tidak akan pernah mati, saudara. Kita hanya pindah alam. Oleh karena itu kita diberi mandat untuk mengurus bait Allah ini. Tapi kita tidak sendiri. Roh Kudus akan intervensi. Karena terlalu banyak yang harus kita pikirkan. Dan tidak perlu kita menjadi dokter setiap orang. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu apa yang terjadi, kita cuma rasa ada sesuatu, gejala yang nggak enak. Kita cukup katakan, dalam nama Yesus engkau kunyatakan sembuh, dan jangan lagi mengeluarkan sakit penyakit. Cukup. Karena perkataan kita sangat berguna sekali. Ya, saudara perlu hal-hal keuangan, memang firman Tuhan bilang, jangan cari kekayaan. Taati itu, jangan cari kaya. Jangan kejar, jangan ingin menjadi kaya, karena dia akan terbang. Taati itu. Tapi ada firman Tuhan lain mengatakan, kita buka Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana praktisnya mengeluarkan belajar beriman ya. Semua ya, kita dari anak-anak, kita belajar tadi soal penyakit sudah ya. Ada Roh Kudus dalam kita, kirim, katakan Roh Kudus, aku taruh engkau di bagian tubuhku yang sakit dan aku percaya engkau akan menghidupkan, menyembuhkan, dan memulihkan setiap hal-hal yang tidak berkenan. Nah sekarang bagaimana dengan keuangan? Keuangan bilang begini ya, firman Tuhan bilang begini. Kita bilang dulu, Tuhan aku nggak mau cari kekayaan karena Tuhan larang. Oke, setuju Tuhan, sepakat. Gitu ya. Lalu Tuhan bilang, aku berkenan kepadamu. Oke, what next? Dia bilang begini, karena kepada orang yang dikenannya, nah kita berkenan kan, kita nggak mau cari kaya. Kita sudah berkenan nih, kita udah masuk nih kriteria 1, kita udah fit. Karena kepada orang yang dikenankannya, ia memberikan hikmat. Dari firman Tuhan, ia memberikan pengetahuan. Tambahkan itu kepada iman kita. Kita beriman, aku nggak mau cari kaya Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengetahuan. Kemudian kesukaan atau joy. The joy of the Lord is our strength. Kemudian, tetapi orang berdosa ditugaskannya menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus, wajib diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Dan ini pun kesia-siaan untuk orang itu. Tapi kita bukan. Ya. Jadi kita bilang terima kasih Tuhan, aku berkenan. Sekarang aku tidak tahu siapa orang berdosa. Ada banyak orang berdosa di luar sana yang menghujat Tuhan Yesus. Tapi kaya raya, saudara. Kita bilang, Tuhan aku tidak tahu siapa di antara mereka yang hartanya harus datang kepadaku. Bukan karena aku rakus, bukan karena aku greedy. Karena firman Tuhan. Tuhan bilang, aku berkenan. Setiap kali kita percaya apa yang Tuhan tulis, itu namanya kita datang dengan iman, kita berkenan. Nah sekarang kita buka saudara di Amsal pasal 13 ayat 22. Ya, dia bilang, di sini Tuhan akan berikan kepada good man. Bahasa King James-nya bilang good man. Kita tahu kita berkenan, kita adalah good man. Apa yang dilakukan? Amsal pasal 13 ayat 22. Orang baik dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu boleh cek, itu dipakai istilah good man. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Oke, 2 ayat ini saja, saudara renungkan tiap hari pagi, siang, sore, bahwa firman ini aku pegang Tuhan, saudara berkenan. Kita pegang firman kok nggak berkenan? Berkenan, saudara. Kita cuma tidak berkenan di hadapan pendeta-pendeta yang marah dengan prosperity gospel. Biarin, mereka tidak pernah mati buat kita. Yesus mati buat kita. Jadi kita berkenan di hadapan Allah karena Tuhan, aku tidak mau cari kaya. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya, bukan susah payah. Susah payah tidak akan menambahkannya. Tapi aku percaya Tuhan, aku berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada banyak orang berdosa yang menghujat namamu, tapi uangnya banyak. Itu diperintahkan oleh Tuhan, dikirim kepadaku. Aku terima. Jadi bukan salahku Tuhan, aku terima. Saudara ucapkan ini kepada hidupmu. Ini bukan bluffing saudara ya. Bukan kata-kata yang untuk menghibur, bukan. Ini kata-kata yang penuh power karena saya ucapkan dari firman Tuhan. Setiap kali kita melakukan hal itu, baik untuk kesembuhan, baik untuk kelimpahan kita, itu namanya kita kaya di hadapan Allah. Segala firman dan kekayaannya kita taruh. Pakai itu dalam segala bidang. Banyak sekali pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan, saudara. Untuk kita. Dan Tuhan ingin kita fit di dalamnya. Memang kita diciptakan untuk itu. Saudara camkan betul-betul itu. Untuk membuat kita sehat, surga membayar mahal sekali. Tubuh Kristus harus dicabik-cabik. Untuk membuat kita kaya, surga harus memiskinkan Yesus Kristus. Itu nggak main-main. Untuk membuat kita penuh damai sejahtera, semua siksaan harus masuk ke tubuh Kristus. Masa kita mau diamkan itu? Tuhan ingin kita ambil kok. Ya. Perumpamaan penutup. Lukas pasal 12.
Lukas pasal 12, perumpamaan tentang orang kaya. Sebenarnya supaya kita melihat apa sih definisi berlimpah atau kaya itu. Jangan dibatasi firman Tuhan, karena kita rugi sendiri. Saudara, jangan pasang KWH meter di dalam kehidupan spiritual kita, saudara. Biarkan dia lost power. Karena Tuhan di Yohanes pasal 3 katakan, tidak terbatas atau unlimited. Lukas pasal 12 ayat 13 mengenai orang kaya yang bodoh. Ayat 16 loncat ya. Kita masuk ke intinya. Ayat 16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya. Jadi kalau definisi kaya itu di hadapan Tuhan itu berlimpah-limpah, kelimpahan. Kalau dibilang Abraham bertambah kaya itu berlimpah-limpah, Ishak bertambah kaya dan semakin kaya itu berlimpah-limpah ya. Tapi ada kurangnya kalau hatinya tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita lanjut ya. Ceritanya beginilah kurang lebih, orang itu bilang dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Kemudian ayat 18 dikatakan, ini yang akan kubuat. Aku akan merombak lumbungku, aku akan mendirikan lebih besar lagi dan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, ayat 19, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tahukah saudara, banyak orang Kristen yang saya temui, saudara, punya attitude seperti ini. Tanpa sadar dia cerita sama saya udah punya ini, anak saya udah sekolah, udah tamat, pokoknya sudah aman, yang laki sudah begini, yang semua sudah, sekarang aku mau tenang. Karena semua sudah beres, dan kalau mereka perlu apa-apa, ada asuransi, dan segala macam. Lalu, di bawahnya, Tuhan Yesus berkata kepada orang seperti ini, karena Allah pernah bicara di Ulangan 8 ayat 18, dikatakan, apabila kamu sudah bertambah kaya, berlimpah-limpah, jangan lupakan Tuhanmu, jangan katakan kekuatanku inilah yang membuat aku seperti ini. Ya, Ulangan 8 ayat 18. Ini a changed Bible, perkataan ini. Perkataan orang kaya ini. Haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara lihat perkataan orang kaya yang di Lukas pasal 12 itu bertolak belakang dengan sini. Ya. Jadi itu berbahaya. Balik lagi ke Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, kepada orang kaya ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Sebetulnya Tuhan sudah bilang, tahukah kau apa yang kau sediakan itu? Buat siapa? Buat anak-anakku yang aku berkenan kepadanya. Ini kan kalimat tanya retoris. Gak usah dijawab untuk kita. Kita udah tahu buat siapa itu. Buat kita. Ya. Lanjut, ini ayat kunci. Ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. So is he that laid up treasure for himself and, perhatikan, not rich toward God. Ini kata kerja. Kita harus kaya terhadap Allah. Kaya terhadap Allah gini. Apa yang Allah siapkan dicurahkan itu kan unlimited ya. Kita harus kaya, ambil semuanya. Jangan ada yang kita biarin. Kalau ada gejala-gejala yang tidak baik dalam hidup kita, nggak apa-apa itu biasa. Jangan seperti itu, saudara. Ambil. Ada kurang enak sedikit, tengking. Ada kurang harmonis sedikit di dalam keuangan kita, balance-nya, in-out-nya nggak benar. Minta hikmat sama Tuhan, supaya kita juga punya pola hidup yang terkontrol. Kaya di hadapan Allah. Orang yang tidak kaya di hadapan Allah, hartanya akan sia-sia. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu kaya di hadapan Allah? Perumpamaan ini dilanjut dengan perumpamaan mengenai jangan khawatir tentang hidupmu. Saya loncat langsung ke ayat 31. Ini dia kaya di hadapan Allah ya. Kita akan tutup dengan ini. Kaya di hadapan Allah itu Lukas 12 ayat 31. Karena ini masih satu perikop. Bapak saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Lukas 12 ayat 31, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Tetapi carilah dahulu
dominion. Kata kerajaan Allah itu adalah dominion, atau bahasa Gerikanya adalah basileo, itu artinya merintah. Carilah memerintah, maka semua itu yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Kenapa saya terjemahkan carilah dahulu memerintah di dalam Allah? Karena iman tanpa memperkatakannya adalah mati. Tapi kalau iman sudah kita perkatakan, itu menjadi memerintah. Orang yang berlimpah akan kasih karunia, dia akan memerintah, reign in life, atau memerintah dalam hidup. Itu yang dimaksud carilah dahulu kerajaan Allah. Biasakan memerintah di dalam Allah. Karena kita ini adalah raja-raja kecil di bawah raja segala raja. Kalau kita sudah terbiasa memerintah sakit penyakit, dia pasti minggir. Kalau dia nggak minggir, lebih keras bicara. Kalau kita suruh keluar tidak mau, bicara terus, bicara. Jangan diam, saudara. Jangan diam. Karena itu perintah Tuhan, bukan perintah saya. Itu perintah Allah. Carilah dahulu memerintah atau kerajaan Allah. Maka semua yang kita inginkan ditambahkan kepada kita. Saudara tidak akan dibilang greedy atau rakus oleh kerajaan surga. Saudara akan berkenan karena kita bertindak berdasarkan firman. Ya, jadi perintah. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.